Biasanya kan kalau kita ngomongin mistisisme atau tasawuf yang ada di kepala Anda mungkin ya kayak orang duduk bersila di dalam gua gitu, terputus total dari dunia luar. Iya, bener banget. Sesuatu yang rasanya sangat abstrak kan? Nah, tapi misi kita hari ini tuh mau bedah dokumen yang jujur aja agak bikin kaget. Dari tahun 2026, judulnya Laporan Majelis Ijtima Taraikodiang. Ini soal gimana aliran tasawuf kuno di Malaysia, Naqsyabandiyah Mujadidiyah, justru beradaptasi sama era kecerdasan buatan. Wah, dokumen itu memang luar biasa sih. Iya kan? Ini bukan cuma catatan acara biasa loh, tapi rasanya kayak lagi baca manifesto sebuah teknologi batin. Betul. Kalau Anda baca laporannya itu kayak meruntuhkan batas antara dunia esoterik sama presisi akademik gitu. Dan transformasi ini sangat dipengaruhi sama sintesis tokoh utamanya, Maulana Ar-Rawi. Oh, yang latar belakangnya lumayan unik itu ya? Tepat. Beliau bawa perpaduan yang langka banget. Dia gabungin pendidikan sains Islam formal dari Lahore, terus dikawinkan dengan laku pengabdian spiritual dari Pakistan. Jadi gerakan ini bukan sekedar tradisi lokal biasa. Maksudnya udah pakai kacamata analitis yang legitimasinya kuat gitu ya? Iya, dibedah secara analitis. Apalagi pas mereka bahas praktek inti mereka nih, zikir ismujad. Itu kan intinya nyebut lafaz Allah secara terus-menerus di dalam hati atau lataif gitu. Tapi yang bikin saya lumayan penasaran, mereka pakai batu-batu kecil pas zikir kolektif. Iya, pakai semacam kerikil gitu biasanya. Kan agak aneh ya. Saya paham sih soal zikir dalam hati, tapi buat apa menggenggam batu? Bukannya kalau kita zikir sambil pegang benda malah nambah distraksi. Nah, justru di situ letak mekanismenya. Menggunakan batu kecil itu ngasih semacam umpan balik taktil atau tactile feedback. Otak manusia kan emang secara alami gampang banget ngembara kemana-mana tuh. Oke ya, gampang ngelamun pas lagi diem gitu ya? Bener, jadi pas pikiran Anda mulai liar, sentuhan fisik di batu itu bertindak sebagai interupsi. Ini tuh secara harfiah kayak meretas jaringan mode default di otak kita, terus narik fokus Anda balik ke masa kini. Wah, jadi memusatkan lafaz di hati sambil megang batu itu metode biohack gitu ya? Tepat banget. Biohack sistematis untuk memblokir kebisingan eksternal. Semacam teknologi internal buat ngunci fokus mutlak ya? Tapi coba kita tarik ini ke dunia nyata Anda sehari-hari nih. Katakanlah Anda yang lagi dengerin ini tuh seorang profesional super sibuk, bukan petapa di gunung. Laporan ini menjabarkan 8 prinsip. Iya, ada prinsip Hosh Dardam juga. Nah iya, yang artinya kesadaran penuh dalam setiap napas, kayak mindfulness gitu kan. Tapi ada satu lagi yang bikin saya mikir keras, Holwat Dar Anjuman, yang diterjemahin jadi menyendiri di tengah keramaian. Oke, ini prinsip yang menarik banget sih. Gini, kalau saya mempraktikkan isolasi pas lagi rapat direksi yang panas, terus saya tiba-tiba menyendiri secara mental, ya saya pasti dipecat dong. Gimana mekanismenya ini bisa selamat di dunia kerja modern? Bukan berarti Anda pakai headphone peredam bising atau nyuekin bos Anda ngomong, maksudnya lebih ke menciptakan jangkar mental. Secara fisik Anda tetap merespons presentasi, berdebat di ruang rapat, ya interaksi normal aja. Tapi pikiran tetap tertambat ke zikir tadi. Benar. Sebagian dari ruang kognitif dan emosional Anda itu tetap nempel ke zikir internal yang konstan. Anda membagi kesadaran jadinya. Yang luar untuk ngerespons dunia, yang dalam tetap untuk sang pencipta. Oke, make sense sih. Sangat aplikatif ya. Tapi ada satu bagian di laporan ini yang bikin saya agak mengernyit nih. Laporan ini kan lumayan nekenin konsep Nur Muhammad sebagai dasar eksistensi. Wah, iya. Itu bagian yang cukup berat. Dan dari yang saya tahu, tiap kali konsep teologis kayak gini diangkat, biasanya langsung memicu perdebatan sengit kan di kalangan akademisi Islam. Oh pasti, itu sering banget jadi polemik. Tapi yang jenius dari dokumen ini, teksnya tuh dengan sangat hati-hati menghindari pusaran debat teologis itu. Jadi mereka nggak ngambil pusing soal perdebatannya. Mereka nggak masuk ke ranah perdebatan soal penyatuan zat antara Tuhan dan manusia. Alih-alih begitu, laporan ini murni memposisikan Nur Muhammad sebagai wasilah. Kayak semacam cetak biru kosmik dari cahaya spiritual gitu. Terus fungsinya buat apa kalau gitu? Pendekatan ini sengaja dirancang sebagai terapi eksistensial buat manusia modern yang ngerasa lelah, hilang makna, atau ngerasa cuma kayak sekrup di dalam mesin perusahaan raksasa. Konsep ini ngingetin kalau Anda tuh punya cetak biru spiritual yang berharga di dalam diri. Menarik banget ya posisinya, terapi eksistensial.
Nah, dari konsep mental dan teologis yang dalam itu, laporannya tiba-tiba ngebahas ujian fisik yang lumayan ekstrim. Pada jemaah melakukan pendakian maut ke Gunung Jerai, tepatnya ke Batu Cenuram. Iya, ini bagian praktek lapangannya. Mengapa harus repot-repot mendaki tebing segala kalau fokus utamanya itu ketenangan batin? Buat ngebuktiin kalau teknologi batin ini tuh bisa diukur. Laporan tersebut menggunakan pendekatan saintifik yang namanya fenomenologi. Fenomenologi. Maksudnya ngubah yang abstrak jadi nyata gitu? Tepat. Jadi daripada ngebiarin pengalaman spiritual itu abstrak, fenomenologi ngambil pengalaman subjektif dari sudut pandang orang pertama, terus membedahnya langkah demi langkah seolah-olah itu tuh data keras. Oh, jadi mereka ngobservasi perubahan yang kelihatan. Bener. Mereka ngeliat gimana laku spiritual internal tadi menghasilkan metrik nyata. Kayak ketahanan emosi seseorang pas ngadepin kelelahan ekstrim di gunung itu. Ah, saya paham sekarang. Jadi ini bukan cuma metafora usang soal ngecas baterai iman di alam ya. Kalau boleh saya ibaratkan, pendakian ini lebih kayak masukin pikiran manusia ke dalam terowongan angin buat uji stres aerodinamis. Wow, analogi terowongan angin itu pas banget sih. Iya kan? Mereka pengen lihat apakah fokus absolut yang udah dibangun di atas karpet masjid yang empuk, itu bakal tetap utuh waktu diuji di alam liar, pas di bawah tekanan fisik. Dan uji terowongan angin tersebut ngebuktiin kalau kode sumber spiritual ini emang bisa direplikasi di medan apapun. Makanya, di akhir laporan, mereka merekomendasikan penerjemahan nilai-nilai ini ke dalam aplikasi digital loh. Tunggu, dibikin aplikasi, dan kalau nggak salah ada video microbayan juga ya? Iya, video ceramah durasi 60 detik gitu. Mereka membedah arsitektur kuno ini jadi format yang bisa langsung dicerna sama Gen Z. Gen Z kan rentang perhatiannya sangat pendek, tapi mereka sebenarnya tetap haus akan makna rohani kan? Benar banget. Wah, kalau dipikir-pikir luar biasa ya. Jika tradisi mistisisme yang usianya berabad-abad ini aja bisa merestrukturisasi dirinya, mengubah ajarannya jadi teknologi batin yang terukur di era kecerdasan buatan. Iya, benar-benar adaptif. Luar sana yang mungkin lagi berdebu, yang sebenarnya nyimpen kunci rahasia buat nyelamatin Anda dari kelelahan digital modern. Sesuatu untuk Anda